Belum lama ini, gua ngobrol-ngobrol sama pimpinan dan beberapa kolega di salah satu lembaga tinggi yang baru pulang kunjungan kerja ke Timur Tengah. Nah, salah satu tujuan yang dikunjungi yaitu adalah markas besar dari Islamic Development Bank atau IDB di Arab Saudi. Terus terang yang bikin gua kaget guys adalah ketika diceritain tujuan kunjungan ke sana. Jadi ceritanya, rombongan ini jauh-jauh pergi ke Arab itu untuk menanyakan kenapa sih kucuran dana IDB ke Indonesia itu kecil banget. Padahal Indonesia itu negara dengan penduduk muslim terbesar loh. Dan bukan itu aja, Indonesia juga punya saham yang cukup besar juga di IDB. Tapi ya, dapatnya cuma kecil. Ini kedengarnya agak diskriminatif sih ya. Singkat cerita, setelah obrolan itu gue pulang dan coba ngecek-ngecek data-data itu di website resminya IDB. Dan ternyata bener guys, ini data-datanya agak menggemaskan sih kalau menurut gue. Coba kita cek-cek dulu yuk. Setelah subscribe dulu dong pasti. Kita lihat sekarang ini adalah peta interaktif yang tersedia di website resmi IDB. Wilayah yang berwarna hijau merupakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang merupakan anggota dari IDB. Di wilayah ini misalnya, Indonesia dan Malaysia berwarna hijau yang menandakan bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan anggota dari IDB. Sedangkan titik-titik merah ini merepresentasikan proyek atau program dari IDB yang sedang atau tengah berlangsung. Dari sini kita bisa lihat bahwa proyek dan program IDB itu tidak terbatas hanya di wilayah-wilayah anggota saja ya guys. Tapi proyek dan program IDB itu juga tersebar di seluruh dunia di wilayah dan negara yang bukan merupakan anggota. Masalahnya, kenapa titik-titik merah ini kok kayak lebih banyak di wilayah yang abu-abu ya? Ini kan bukan negara anggota loh. Misalnya di wilayah Amerika Serikat yang ini nih. Kasat mata kan? Titik-titik merahnya kelihatan banyak guys. Di wilayah India yang ini juga kelihatan banyak. Di wilayah Tiongkok atau China yang ini juga banyak. Kalau gue hitung kasar aja ya, di Indonesia nih, yang jelas-jelas merupakan negara anggota, titik-titik merahnya ini nggak sebanyak di 3 wilayah tadi itu loh. Dan atau di negara non-anggota yang jelas-jelas sudah lebih maju dan kaya, kayak misal di Australia ini nih, banyak juga titik-titik merahnya. Di Jepang juga ada, di Korea Selatan juga ada. Ini IDB kenapa malah biayai negara non-anggota yang sudah kaya dan maju ya? Oh, mungkin negara anggota IDB itu udah lebih maju dan kaya kali ya. Ya, husnuzon aja dulu. Oke, sekarang kita masuk ke daftar negara-negara anggota dengan kontribusi modalnya masing-masing ya guys. Di sini kita bisa lihat dari total 57 negara anggota, Arab Saudi menempati peringkat pertama dengan kontribusi modal sebesar 11,9 miliar US dollar atau setara dengan 23,5% modal atau saham. Kemudian disusul oleh Libya dengan total 4,8 miliar US dollar kontribusi modalnya atau setara dengan 9,43% saham. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-12 dengan kontribusi modal sebesar 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 2,25% saham. Malaysia dan Bangladesh berada di bawah Indonesia dan di atas Indonesia ada Pakistan dan Aljazair dengan kontribusi modal yang hampir mirip-mirip. Nah, disinilah bagian yang paling membagongkannya guys. Kalau kita klik tautan Republic of Indonesia ini, akan terpampang nyata segala informasi tentang Indonesia dari perspektif IDB. Misalnya ini, Indonesia is the largest Muslim country by population, atau Indonesia adalah negara Muslim terbesar secara populasi, atau ini, the largest OIC economy, atau Indonesia adalah ekonomi terbesar di antara negara-negara anggota OIC atau Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Sampai di sini jelas ya guys bahwa IDB sendiri mengakui loh betapa strategisnya Indonesia di antara negara-negara anggota IDB lainnya.
Tapi pengakuan itu nggak sebanding guys dengan total kucuran dana yang diberikan ke Indonesia. Sejak IDB berdiri pada tahun 1974, total pembiayaan yang masuk ke Indonesia itu cuma 6,2 miliar US dollar. Angka ini tercipta dari total 339 proyek di mana 259 diantaranya sudah selesai dan 80 masih aktif atau masih berlangsung. Padahal Indonesia nggak sekedar strategis loh guys, Indonesia juga punya kontribusi modal sebesar 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 2,25%. Kalau hitungan swasta sih ini tekor ya, modal 1,1 tapi cuma dapat 6,2 atau hanya sekitar 6 kali lipatnya. Kalau mau dibilang cuan ya leverage itu minimal 10 kali lipat lah ya, itu minimal. Untuk mengukur seberapa tekor atau cuan Indonesia, kita bisa pakai perbandingan dengan beberapa negara anggota lainnya. Bangladesh misalnya. Negara yang nggak sestrategis Indonesia ini dapat kucuran dana total 24,3 miliar US dollar, padahal sumbangan modalnya cuma 510 juta atau setara dengan 1,01% saham. Sekali lagi ya, modal 510 juta dapat 24,3 miliar. Kalau dihitung ini sekitar 47 kali lipat ini leverage-nya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia yang leverage-nya tadi cuma 6 kali lipat, ya Indonesia cuma dapat buntutnya aja guys dibandingin sama Bangladesh ini. Menurut IDB, pihaknya telah menciptakan 2,2 juta lapangan kerja di Bangladesh, membangun pembangkit listrik 3.400 MW untuk 258.000 rumah, membangun jaringan jalan raya sekitar 1.523 km, membangun 1.500 km jaringan fiber optik untuk 160 juta pelanggan, dan masih banyak proyek-proyek lainnya. Kenapa di Indonesia nggak dibangun yang beginian juga ya? Oh, mungkin karena Indonesia lebih sejahtera dari Bangladesh. Secara PDB per kapita kan Bangladesh hanya sekitar 2.400 US dollar, sedangkan Indonesia lebih tinggi yaitu 4.300 US dollar. Mungkin karena Indonesia udah lebih kaya, jadi dapatnya lebih sedikit. Husnuzon aja dulu. Sekarang kita lihat negara lain yang PDB per kapitanya lebih tinggi ya guys. Turki misalnya yang PDB per kapitanya sudah 9.600 US dollar atau lebih tinggi sekitar 2 kali lipat daripada Indonesia. Sejak 1974, Turki sudah mendapat pembiayaan total 12,1 miliar US dollar atau 2 kali lipat juga dibandingkan Indonesia tadi yang baru mendapat 6,2 miliar US dollar. Tapi mungkin karena ini kan Turki kontribusi modalnya lebih besar ya, yaitu 3,3 miliar US dollar atau sekitar 6,45% sahamnya. Mungkin karena Turki lebih besar sahamnya, jadi pembiayaannya pun dapatnya lebih besar. Husnuzon aja dulu. Supaya lebih clear dan fair, kita coba lihat perbandingan dengan negara yang kontribusi modalnya mirip-mirip ya guys. Misalnya Pakistan. Jadi Pakistan ini kontribusi modalnya yaitu 1,3 miliar US dollar atau setara dengan 2,54% saham. Ini sedikit lebih banyak daripada Indonesia yang 1,1 miliar US dollar atau setara dengan 2,25% saham. Mirip-mirip kan? Nah, harusnya dapatnya juga mirip-mirip dong. Tapi nggak juga guys. Sejak tahun 1974, Pakistan telah mendapatkan pembiayaan total 14,7 miliar US dollar atau lebih dari 2 kali lipat total pembiayaan yang didapat Indonesia tadi yang sekitar 6,2 miliar US dollar. Kalau ini udah nggak bisa husnuzon lagi sih. Memang ada sesuatu yang janggal sepertinya. Menurut gue pribadi sih ada 3 kemungkinan kenapa kejanggalan ini bisa terjadi. Kemungkinan pertama yaitu Indonesia tidak seaktif dan seserius negara-negara lain tadi dalam mengajukan proposal pembiayaan ataupun kerjasama dengan IDB. Karena ya meskipun Indonesia itu secara geopolitik itu sangat strategis dan punya saham yang cukup signifikan juga di IDB, tapi kan ya namanya uang tetap harus dipertanggungjawabkan kan. Nah mungkin dalam hal ini Indonesia itu masih kurang kompetitif dalam hal menyediakan usulan program dan proyek yang visible dan menarik buat IDB. Kemungkinan yang kedua itu kebalikan dari yang pertama tadi ya guys. Bisa jadi skema pembiayaan dari IDB-nya sendiri itu memang kurang menarik. Bisa jadi mungkin bunganya masih terlalu tinggi atau tenornya masih kurang panjang atau installmentnya masih kurang fleksibel.
atau ada faktor-faktor teknis yang kurang menarik lainnya. Sehingga negara macam Indonesia yang sebenarnya punya kompetensi dan punya kapabilitas untuk membuat proyek dan program yang bagus, jadi kurang minat sama IDB. Tapi terus terang soal ini gue nggak punya data valid ya guys. Di poin ini gue cuma sekedar mengeksersis kemungkinan logis yang ada aja. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya info dan data yang valid, boleh sharing-sharing di komentar ya. Nah, faktor yang ketiga ini menarik guys. Bisa jadi memang ada faktor subjektivitas, like and dislike, ataupun kepentingan-kepentingan dari negara-negara tertentu yang memiliki kendali lebih di IDB karena punya saham yang signifikan seperti Saudi Arabia atau Arab Saudi. Kenapa kita bisa berasumsi Arab Saudi itu punya kendali lebih di IDB? Karena saham Arab Saudi ini gede banget guys, 23,5%, jauh melebihi peringkat kedua dan ketiga yang dipegang oleh Libya dan Iran yang masing-masing itu cuma 9,43% dan 8,25%. Sebagai perbandingan sederhana aja ya, Amerika Serikat di IMF itu sahamnya cuma 16% guys. Tapi ya tahu sendiri, punya kendali yang hampir-hampir bisa dikatakan absolut. Nah, seandainya memang faktor ini yang terjadi, terus ngapain coba kita taruh uang banyak-banyak di IDB? Toh cuannya atau dapatnya cuma kecil gitu. Tapi di video ini gue nggak bermaksud untuk menilai, menghakimi, atau ngasih solusi apa-apa ya guys. Ini kan cuma curhat dan sharing kegagetan gue aja nih, bahwa ternyata ada loh sumber pembiayaan seperti IDB yang belum maksimal kita manfaatkan. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pandangan yang berbeda atau punya data-data dan info yang lebih akurat, boleh sharing-sharing dan diskusi di komentar ya. Sampai jumpa lagi di